Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmu shalihat wa bighafrihi wa rahmatihi tatanazzalu rahmat. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini bisa berjumpa kembali setelah sekian bulan. Saya nggak tahu. Setelah sekian bulan itu memang ada Pak kajian tuh kalau bulanan berhalangan sekali, ya berarti 2 bulan. Sama di Poligon juga ini. Poligon ini Sabtu depan juga berhalangan, berarti 2 bulan berikutnya baru bisa. Alhamdulillah pagi sore hari ini, malam hari ini kita bertemu dan terakhir hadis ketiga yang sudah kita kaji selesai, yaitu tentang Da'aimul Islam atau Arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Makanya refreshnya 5 rukun itu hanya ditolerir, tidak cukup kita kelimanya kalau tidak mampu, bukan kalau tidak mau. Contoh yang haji kan kita bukan tak galau kan, cuma ada segala punya duit. Kalau tidak pacak berhaji karena tidak punya duit, apakah salah menurut Allah? Tidak. Makanya ayat tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cuma among keliling dunia punya duit, giliran ditanya haji, belum ada panggilan Ustaz. Loh, panggilan 14 abad. Memulai ada panggilan itu tidak boleh ya, karena mampu tapi tidak melaksanakan haji. Nah yang rukun ini Pak, kalau sholat kan bapak-bapak hanya sikok yang kamu boleh tidak sholat itu apa? Hilang akal, bukan hilang otak, hilang akal. Amun otak kan ayam ada, sapi di rumah makan padang banyak otak. Hilang akal, tidak sholat, tidak dosa. Cuma amun berakal tidak sholat, dosa. Nah, makanya kalau wong gila tidak sholat, dosa tak? Tidak. Amun gila nian Pak, tidak. Amun gila lain. Itu jadi maksudnya tuh Allah tuh ya maha penyayang Pak. Jadi 5 ini syahadat ya, sholat, zakat pun juga sama kan Pak. Wajib zakat amun punya duit senisab. Amun tidak cukup senisab, ya sedekah sunnah baik. Tidak wajib bayar zakat. Cuma amun punya duit berusaha tidak bayar zakat, bukan berusaha bayar, nah itu yang salah. Ada Ustaz banyak Pak, ada Ustaz yang datang ke Ustaz Imam, mau di Palembang Pak, penghasilnya pucuk 50 juta sebulan. Nanya pula, wong cak aku ni wajib zakat tak Ustaz? No. Ngapo sangkan kau nanya tuh? Ya duit itu habis Ustaz, amun pucuk anu di ujung bulan itulah habis itulah duit. Ya amun mah itu ndak kate wong wajib zakat kagek. Berapapun duit kita punya penghasilan habis lah Pak. Amun nang habis si pendek bajuan yang sulat yang susah itu nyari. Amun ngabisi
Nah, kredit lah mobil yang 2 miliar. Habislah sudah duit itu. Makanya pernah kadang terlalu pelik ida. Waktu wong datang itu kutanya, kamu tuh di lingkungan kamu disebut wong soge dah? Iya Ustaz, lah sudah zakat lah. Soge, zakat itu wajib atas yang wong soge, din juga dengan wong yang miskin. Maka saya sering ngomong Pak, kalau kita bagi zakat atau sedekah itu, Bapak Ibu uang itu sebetulnya susah Pak, melepaskan duit itu susah. Benar enggak Pak? Benar ya? Memang Quran sudah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar. Kita itu memang senang nih Pak dengan harta itu. Nah, sebab yang pacak kita membagi harta kita itu ya karena suruhan yang ngenjuk harta. Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya kan? Karena disuruh yang ngenjuk, Pak. Ya sudah, taat kita. Keberkahan akan muncul. Jadi salat kan tak baca tegak, duduk, tak baca duduk, berbaring. Tidak baca berbaring, isyarat. Tidak baca isyarat, salat kan biasanya sudah ada. Jadi salat, zakat, puasa insya Allah baca. Makanya minta maaf ya, kamu bapak-bapak yang puasa ini kadang-kadang Ustaz berat nih anak meninggalkan rokok nih. Tapi kalau puasa kuat Pak, cuma kamu puasa kuat Ustaz. Nah berarti baca sebetulnya. Tinggal niatnya yang kuat. Memang amun yang pernah ngerokok, lah mulai berhenti rokok diganggu oleh yang masih ngerokok. Masem memang paca Pak. Jadi insya Allah ibadah tuh paca. Jadi rukun 5 nih Pak, paca galau ya. Kalau sedang ideal ya ideal kita gawekan. Makanya hati-hati Pak ya sekarang karena laneman banyak wong umroh ini kalau meniru-niru sholat pakai kursi tuh. Itu Pak, kalau kamu paca tegak, kamu sholat duduk, tidak sah. Amun sholat wajib. Yang boleh, amun sholat sunnah Pak. Amun sholat wajib kamu paca tegak, tapi tidak tegak sholatnya, tidak sah Pak. Ya, makanya disebut oleh kita fikih itu al-qiyamu ma'al qudrati ruknun min arkanis sholat. Paca tegak itu rukun sholatnya. Nah boleh tidak tegak, tidak berdiri kalau tidak mampu karena penyakit lah, karena apa dan segala macam, baru boleh duduk. Ini kadang-kadang mulailah nih di Masjidil Haram banyak aja sholat duduk situ. Boleh jadi memang tidak baca tegak. Biasanya orang Arab yang gemuknya lebih dari Ustaz Imam itu Pak. Ya kan? Tapi kalau sunnah boleh Pak. Kamu terawih, apalagi terawih di Masjid Agung kamu 2-3 kan? Capek nian Ustaz, sudah duduk. Boleh, kalau sholat sunnah boleh. Cuma pahala separuh. Ada hadisnya memang boleh, cuma pahala separuh. Nah, itu yang sudah kita terangkan di sebelumnya adalah rukun 5 itu. Nah, maka tidak dibenarkan tidak nyukupi kalau mampu. Tidak nyukup 5, tidak boleh Pak. Dia hanya dibolehkan kalau dalam kondisi tidak mampu. Ya Ustaz Imam Pak, seperti Ustaz Imam, wong tuaku Pak tuh ninggal masih muda, umur 43, belum haji, emang tidak punya duit. Ya itu sudah Allah maafkan lah dia tidak haji. Cuma ada masalah fikihnya Pak ya, apakah anaknya yang kemudian mampu ngaji ke dia apa tidak? Itu. Kalau dia lah daftar, lah mampu haji, tidak sempat haji, ninggal, itu wajib Pak dibadalkan hajinya. Kalau yang ini karena sudah wajib dia. Tapi yang tak ubah aku tuh, daftar lagi, ya udah kasih duit. Berarti kan meninggal dalam kondisi miskin. Itu ada khilafnya Pak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu. Kalau kakek itu bak kau, nah kakek kau pula ni. Setelah itu boyut kau pula kan.
Nah, enggak selesai kagak. Nah, ada yang mengatakan tidak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, malam hari ini adalah hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawiyah. Jadi 40 hadis yang ditulis Imam Nawawi ini, yang dikumpulkan Imam Nawawi ini adalah ummahatul ahadis, hadis-hadis pokok dalam Islam, ya. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat, atwaru khalqil insani wa khatimatuhu. Fase perkembangan penciptaan manusia dan ujung dari kehidupan manusia. Kita tunjuk tahu, Pak. Jadi kalau dulu ada guyonan, anak bertanya dengan Pak, aku siapa yang buat aku nih? Oh, je bapaknya aku buat kau nih. Kakek raja tanya, yang buat ubak siapa? Kakek kau. Yang buat kakek? Boyo kau. Yang buat no, ada berujung nak ini pertanyaan. Ujungnya ke siapa, Pak? Nabi Adam. Ujung kakek kan? Ujung kakek kita tuh Nabi Adam. Nah, pertanyaan terakhir, siapa yang buat Nabi Adam? Nah, itu dalil Quran Sunnah lah jelas. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah yang menciptakan Adam. Berarti yang menciptakan kilo-kilo itu adalah Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, zaman ini berarti zaman Nabi, abad ke-5 Hijriah, di Indonesia musim kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kutai. Sriwijaya belum ada. Terti tak kira-kira bab ini? Tak terti, Pak, ciptaan ini, Pak. Maka ini hadis ini termasuk hadis al-mu'jizatul ilmiyah fil haditsin nabawi, termasuk mukjizat ilmu dalam hadis Nabi, karena nanti diketahui di zaman sekarang di dunia kedokteran nih. Nah, ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Nah, satu yang nak keterangan siapa Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi, perawakannya tinggi, kurus. Tapi bacaan Qur'annya fasih dan lemah di antara sahabat Nabi. Sehingga Nabi menyanjung, man arada yasma' qira'atal Qur'ani kama unzila falyasma' qira'at Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa itu, dia Rasul mengatakan kepada sahabat, siapa yang nak dengar Quran mak mano Quran diturunkan, dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud inilah, Pak, pada zaman Mekah lah dia menghina Nabi, ya, karena muslim masih sedikit. Kamu jangan baca Quran di tengah wong banyak. Kalau digebuk ya kayaknya. Karena agama baru ini. Cuma Abdullah bin Mas'ud itu semangat nak berdakwah, Pak. Jadi Quran dibacanya di tengah wong banyak, digebuki wong, Pak. Cuma yang gebuki ini wong kafir, bukan wong muslim gebuki karena wong baca Quran, bukan. Yang gebuki ini siapa? Wong kafir Mekah. Lalu dilapor Rasul. Karena aku ngomong ke jangan dulu, kita masih dikit. Nah, apa-apa Rasul. Nah, ini. Jadi dia adalah penghafal Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat, Pak, Nabi itu ngimam. Nah, terlupa bacaan Quran. Ada Abdullah bin Mas'ud di belakang sini. Abdullah bin Mas'ud diam, tidak melanjutkan bacaan. Tatkala sholat selesai, Nabi nanya, Abdullah bin Mas'ud, ngapa kamu tidak bantu aku untuk bukakan bacaan? Kata Abdullah bin Mas'ud, mak mana Nabi aku nak bukakan bacaan, kan Quran turun dengan awaknya. Kata Rasul, innama unsa liusanna. Saya itu ditakdirkan Allah lupa dalam beberapa peristiwa. Itu untuk nunjuk tahu kamu umatku, kalau kaget terjadi lupa tuh mak manu caronyo. Maka, Pak, ini disebut di fikih namanya al-fathu 'alal imam. Bukan tasbih, ya. Jadi kalau bacaan imam itu keliru baca ayat,
Itu namanya al-fathu 'alal imam. Jadi yang punya hafalan tentang ayat itu bacokan supaya imam ingat. Apa lupa Ustaz bisa? Ustaz imam itu kadang-kadang kalau banyak pikiran, bukan banyak pikir banyak pikiran ngimam itu. Surat yang lah kamu galau-galau apa lagi baca lupa. Iya. Misalnya bapak-bapak kan apal iza zulzilatil ardu zilzalaha, kan kita apal umumnya. Kalau udah banyak pikiran ngimam baca lupa Pak. Aja. Maka namanya apa Pak? Al-fathu 'alal imam. Itu bukan dengan bertasbih, bukan. Kalau bertasbih itu adalah misal la salam padahal belum waktunya, kurang rakaat. Nah, itu dia bertasbih. Tapi kalau bacaan imam keliru, hafalannya ayatnya keliru, maka saran aku kalau kamu ngimamlah dengan ayat yang kamu hafal. Tidak usah yang panjang-panjang tapi kaget lupa. Ada di masjid Ustaz Imam ini kalau ngimam Pak, apa ya bahasa Jawanya tuh ngenjah kalau orang bahasa Jawa itu. Kaget di surat apa, tapi keliru kalau. Nah diingatkan susah itu Pak. Apalagi kalau lah merasa sholat tua Pak, susah diingatkan itu. Kira-kira kau belum datang lagi aku lagi imam sini. Nah, gitu ya. Bukan masalah itu, ngimam itu masalah baca bacaan Quran, bukan masalah lama atau baru Jadi syaratnya kalau ngimam Pak apa? Baca ayat yang hafal nian, yang kira-kira walaupun banyak pikiran pun masih hafal. Inilah Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Qal dia berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menceritakan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, Rasul itu adalah orang yang jujur dan diakui kejujurannya oleh semua orang ya. Makanya orang Arab itu bingung dulu Pak, dia dalam urusan segala sebelum dia jadi nabi percaya galau dengan Muhammad, giliran menyampaikan wahyu udah percaya. Tapi tahu urusan dunia tetap percaya dia Pak. Nitip kunci percaya dia. Tapi di giliran diajak masuk Islam marah dia. Rasul bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam wujud nutfah. Katakanlah kalau nutfah Pak ya, kalau dalam bahasa kedokteran sekarang sudah bertemu antara sperma dengan ovumnya. Sperma punya laki-laki, ovum punya perempuan itu selama 40 hari wujudnya nutfah. Ya, kayak tetesan yang bercampur selama berapa? 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi alaqah itu daging yang nempel di mulut rahim, di dinding rahim. Alaqah itu artinya gantung sebetulnya Pak. Di rahim, di apa namanya? Rahim ibu kita. 40 hari yang kedua berarti 80 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian jadi mudghah. Ini yang mukjizat ilmiahnya. Yang disebut mudghah Pak, kamu nelan makanan di mulut, penuh mulut, seukuran penuh mulut itu disebut mudghah. Disebut mudghah. Jadi wujud atau disebut dalam kedokteran zigot ya. Setelah zigot jadi mungkin mulai itu setelah 120 hari namanya mudghah, sebesar mulut ibunya, sebesar dalaman mulut. Jadi kalau penuh dia namanya mudghah. Itu selama 40 hari keduanya berarti berapa? 120 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah malaikat kepada
ini proses penciptaan manusia ini, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan di situ roh. Jadi mulai ditiupkannya roh itu di umur 120 hari. Ini mukjizat ilmiah, Pak. Mana tahu kita 120 hari. Maka kalau bapak ibu pergi umroh atau haji, kau nyengok antara Mekah Madinah tuh, yang kau jengok apa? Batu kan lo kan? Kalau kita bertanya, Pak, makan apa abang nih? Makan apa abang sini? Makan batu abang. Bahasa kita karena dalam hidup ini, amun mikir makan lagi susah, apalagi nak mikir ilmu ini. Tidak mungkin kan? Makanya orang barat itu ngomong ini, Pak, tidak mungkin kalau ini diomongkan oleh Muhammad itu atas dasar dia hidup di lingkungan saya itu. Tidak mungkin. Uang hidup di lingkungan saya itu mikir makan lagi pening. Apalagi nak berilmu ini. Berarti dia tidak mendapat ilmu ini kecuali dari Tuhannya. Makanya baru kemudian tersingkap di zaman modern itu. Jadi makanya Pak nanti ada kaitannya dalam fikih itu menggugurkan kandungan setelah 120 hari. Bolehkah? Itu secara umum hukumnya tidak boleh, kecuali Pak, kalau diprediksi oleh dokter jika kandungan itu berlangsung akan membunuh ibunya, Pak, maka boleh digugurkan. Tapi itu harus firm, harus keterangannya harus bisa dipercaya. Kenapa? Itu kaidahnya, Pak. Kalau emaknya hidup kanlah ceto, emaknya ceto lah hidup. Kalau bayi kan masih ada kemungkinan terlahir meninggal. Kalau bayi itu nama selama dia belum terlahir masih kemungkinan terlahir itu meninggal, Pak. Saya memang punya kawan, Pak, anak yang hidup sekarang itu anak kelima, Pak. Anaknya sekarang yang hidup lulus S2. Lahiran tahun 99 apa ya? Atau tahun 2000 aku agak lupa. Itu anak kelimanya, Pak. Nah, kaidahnya makanya al-muhafadzatu 'alal hayyil mawjudi muqaddamun 'ala muhtamalil hayatuhu. Jadi menjaga ibu yang laceto hidup ini didahulukan ketimbang anak yang kemungkinan terlahir hidup sehat, kemungkinan terlahir ya, dan itu masih sebelum 140 hari atau sesudah 140 hari sekalipun. Itu nanti itu istilahnya dalam bahasa fikihnya namanya al-wa'dul banat atau wa'dul banat wal banin, atau istilah kedokteran modernnya al-ijhad. Bahasa Indonesianya menggugurkan atau aborsi. Kalau yang selain itu Pak tidak boleh, membunuh makhluk Allah. Itu tuh menggugurkan salah satu milik akan menjaga ibunya yang sudah jelas-jelas dia hidup didahulukan ketimbang anak yang masih kemungkinan hidup atau tidak hidup. Tapi itu harus ada keterangan yang bisa dipercaya dari dokter yang jujur dan dipercaya. Jadi 140 hari ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat itu disuruh dengan 4 kalimat oleh Allah SWT. 1, bikadbi rizkihi, menuliskan rizki si bayi jabang bayi ini. Rizkihi wa ajalihi, ajalnya. Jadi 1 rizkinya telah ditulis, 2 ajalnya, 3 wa amalihi, amalnya, wa syaqiyyun aw sa'idun, dan apakah dia nanti bahagia masuk surga atau merana masuk neraka atau bahagia masuk surga.
Ini bisa fitnahnya banyak, Pak. Amun aku lah ditakdirkan sugih Ustaz, cetulah sugih aku nih, untuk apa lagi nyari duit? Iya kan? Pertanyaan, ada enggak kita nih yang tahu takdir kita nih apa? Tahu kan? Enggak tahu. Sangkan enggak tahu itulah syariat memerintahkan beramal. Amun ceto tahu, iya. Amun ada bocoran jadi Tuhan, ada yang ngaku neneknya memadamkan neraka belolo. Wakam nih ya itu. Kate Pak. Dak kate yang tahu nah karena ndak sama Pak, pertanyaan itu diajukan setelah disampaikan hadis ini, kata sahabat, apa lagi beramal Rasul? Santai baik kita nih. Tidak beramal. Karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu, iya kita tidak tahu. Nah kita berharap kita mendapatkan rahmatnya Allah. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, dan demi Allah yang tiada sesembahan selain Allah, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, awalnya hidupnya dia beramal amalnya ahli surga, rajin ibadah taruhlah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, seakan-akan antara dirinya dengan surga tinggal sehasta. Dekenian canyolah cetolah ahli surga wong ini. Fayasbiku alaihi alkitab, tapilah dia akan dulu ditulis dalam kitabnya bahwa dia ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar, lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Nanti saya terangkan. Wa inna ahadakum, dan sedangkan salah seorang di antara kalian yang lain, la ya'malu bi'amali ahli nar, gawinya gawe ahli neraka. Fayasbiku hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, seakan-akan dia dan neraka tinggal sehasta lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, cuma dia tertulis dia ahli surga. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, maka dia mengamalkan amal ahli surga dan masuk surga. Pertanyaannya kalau ini Pak, berarti yang memasukkan kita surga itu karena apa? Bukan. Maka Nabi pernah mengatakan, la ahada yadkhulul jannata bi'amalihi. Tidak ada orang yang masuk surga itu karena amal. Sahabat kaget Pak, nah apa lagi kau yang untuk apa lagi sholat amal itu Nabi. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, termasuk saya. Illa kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali karena Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah, karena karunia-Nya Allah. Artinya berarti ibadah ini kalau nak dihitung-hitung, kita sholat dengan kita mendapatkan nikmat hidup, diciptakan, dilahirkan, difasilitasi hidup kita, itu tidak impas amal kita itu Pak. Jadi kalau bahasa kita nak perhitungannya, uji Tuhan, kamu udah berhak masuk surga. Ngapa? Belum impas lagi belum? Jadi, itu belum impas, tapi dengan rahmat dan karunia-Nya Allah masukkan ke dalam surganya. Makanya Pak, Rasul ngajari doa apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, jadi situ Pak, tidak boleh membanggakan amal ibadah. Tidak boleh Pak. Membanggakan amal ibadah tidak boleh.
Tapi juga apalagi membanggakan dosa, tidak boleh pula. Ya, jangan kaget lah keliru dipahami. Oh, tidak boleh Ustaz itu membanggakan amal. Berarti caknya boleh amal dosa, tidak boleh. Kalau kita melakukan apa Pak? Dosa, kesalahan itu Pak, sembunyikan. Sekarang kan ada fenomena Pak ya, cerita selingkuh, bangga pula. Cerita dosa, bangga pula. Nah jangan. Iya. Jangan Pak. Jadi hadis ini ngajarin satu Pak tentang fase pertumbuhan manusia, dan ini banyak menyebabkan orang-orang barat non muslim masuk Islam Pak. Termasuk hadis Pak, manusia itu diciptakan dari 360 sendi atau ruas. Saya tanya Pak dengan mahasiswa kedokteran, tahu Pak? Tahu Ustaz. Nah, kalau aku tidak tahu juga. Nah ini orang barat Pak masuk Islam karena hadis itu. Dari Muhammad tahu kalau ruasnya ada 360. Zaman ini mana orang pikir ruas, pikir perang zaman Muhammad nih. Nah, masuk Islam. Ya, satu hadis ini tentang itu. Yang kedua nafhir ruh. Ruh itu ditiupkan. Berarti badan kita itu sebetulnya dulunya antara ruh dengan badan kita itu pisah. Yang disebut mati Pak, mufaraqatur ruhil jasada. Ruh ninggal lagi. Iya. Nak tahu bahwa bapak kita galau-galau ini yang berharga ruh, ya kalau ruh lah ninggal tadi Pak, lah ninggalkan badan. Misalnya kamu ini ganteng nian mudonya, rohnya ninggal ke, apa bininya ngomong, tidak boleh dikubur. Nah, aku love you full ini. Iya Pak, itu sehari lagi tidak tahan Pak, maka akan segera dikubur. Tidak kate hargonya fisik kita ini kalau ditinggal ruh. Maka sebetulnya yang berharga dari manusia itu yang paling berharga. Semuanya berharga Pak, jasa juga berharga, tetapi yang paling berharga itu ruh. Makanya niat itu terkait dengan ruh, motivasi itu ruh. Makanya apa hadis nanti? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat ganteng cantiknya badan, tapi Allah melihat hati. Jadi kalau istilah orang dulu cantik hati itu yolah yonian. Makanya kadang orang ini mikir amun punya bini cantik selesai dunia kan. Kapan nikah baru tahu bini cantik, maca ada baca, masa ada baca, ini dak baca, itu dak baca, kalau dak baca. Pening bala. Sekarang apa? Makai bininya GoFood namanya. Ya. Amun segala yang cantik dak baca masa galau, pening juga GoFood. Makanya bahasanya Pak, amun segala wong sedunia ini sugih galau, lemak ndak hidup. Segala wong sugih Pak, katanya wong miskin. Alangkah saro hidup Pak. Kalau nak mesen gokar kate, nak gosen kate sugih galau. Nak nyuruh wong belikan kita apa? Kate, sugih galau deh. Alangkah susah hidup. Itulah hebatnya surga, lah soge galau tapi lemah hidup. Kan datang dewek barang yang dikenai itu. Oke, itu ruh Pak. Makanya ruh itu sebetulnya asalnya dia misah, lalu ditiupkan. Maka yang disebut mati itu adalah mufaraqatul ruhil jasada. Ruh meninggalkan jasad. Nah kalau di hadisnya Pak, ngapo kita disuruh nutup mata almarhumah kalau meninggal, karena
roh itu keluarnya mengikuti arah mata dia. Makanya orang tuh kata anu itu kan dari kaki Pak, wong meninggal tuh. Kaki ujungnya di mata ini Pak. Ya, ada kemudian ada kajian Pak. Makanya bapak-bapak kita ini katanya disuruh jalan Pak. Jalan agar sehat kakinya. Jadi kira-kira roh tuh akan tetap di badan kalau badan kita tuh sehat gitu. Tetap pada ajalnya itu tetap. Cuma disuruh sehatnya ya jalan salah satunya ya. Kemudian yang bisa diambil berarti tahrimu isqatil janin, tidak boleh menggugurkan kandungan kalau bukan karena menyelamatkan kehidupan ibunya, tidak boleh. Yang berikutnya ya kita dibukakan ilmu Allah tentang kehidupan penciptaan ini yang sekarang modern, dibukakan beberapa rahasia. Misal Pak, dulu lanang betina itu tandanya apa dulu Pak? Sebelum ada USG. Paling budak nendang apa edak di kandungan kan? Iya dulu. Nah ini cerita. Saya dulu cuma punya tetangga di pesantren Rodotul Ulum itu. Nah, pada waktu hamil pertama tuh ceritalah antar ruang rumah dengan bini kawan nih. Canyo lanang anu mbak anak aku nih apa? Nendang-nendang nih. Tapi pada waktu itu belum ada rasanya USG di Indonesia. Kapan terlahir betina Pak? Lawan. Betina lawan. Maka dulu di ilmu faraid kalau seorang laki-laki meninggal lalu istrinya masih hamil, itu dulu ihtimal membagi warisan itu berdasarkan yang tanda tadi. Oh nendang-nendang nih, kita anggap budak ini berarti anak. Maka bagi warisan itu dianggap yang di kandungan itu lanang. Aku nanya dengan kamu, kalau bagi warisan antara anak lanang yang di kandungan dengan anak lanang yang lebih bini, sama tidak bagiannya? Aduh. Jadi di dalam fikih itu sama. Lalu ada yang bertanya dengan aku, alang kelemah, budak lahir lagi belum, kita nih yang lasaro bantu ubah dengan umat nih. Kemana sama Ustaz? Sebab dapat warisannya sama. Kamu tuh statusnya apa? Nah, yang di kandungan tuh sama. Tapi aku lah sarung anu bantu wong tua Ustaz. Iya, kau lah sarung bantu wong tua. Tapi kalau lama juga makan harta wong tua nih. Budak itu belum, cuma yang di Purwokerto. Iya juga Ustaz. Iya juga. Galak nih anak Quran. Tapi memang berat, Pak. Masalah warisannya berat memang. Ustaz Imam sudah berkali-kali Pak ada uang minta tahu mak mano bagi warisan, kapan kita bagi Kak? Alang kelemah dia Ustaz. No. Misalnya yang agak berat itu ini, misalnya suami istri tidak punya anak, istrinya meninggal, suaminya dapat berapa? Separuh harta bini. Tapi kalau sebaliknya suami meninggal, pasangan tidak punya anak, istrinya dapat seperempat. Nah yang kejadian dengan aku ini, nikah baru 3 tahun, meninggal bininya, PNS bininya nih. Yang lanang bukan PNS. Berapa harga bagian? Separuh. Tidak terima wong tua yang betina tadi. Wong tua almarhumah datang ke rumah Ustaz Imam, padahal sudah dijawab pada Ustaz sebelumnya. Mengenai Ustaz Imam, iya dak separuh. Alang kelemah dia Ustaznya. Ngapa? Aku ngurusin saya kecil nih. Lagu besar ini lalu dinikahkan. Dia nikah dengan anak aku ini baru 3 tahun Ustaz. Oh, boy banyak ada omong kan. Jadi kamu tidak terima tidak? Sudah baliklah, itulah Qur'annya. Ya jaca itu Ustaz mamono anunya nian supaya kami terima ini. Waktu anak bapak nikah dengan suaminya ini, kan dia nikah dengan umur yang sudah tidak muda lagi. Dapat jodoh, bahagia enggak Pak?
betina yang laba umur pucuk 30 lalu ketemu jodohnya, Pak. Bahagia kan? Bahagia. Kutanya dengan bapaknya, bapak pacak ngukur tak kebahagiaan anak kamu pada waktu dia mendapatkan jodoh itu? Udah baca Ustaz. Nah memang tidak baca, Pak. Kalau masuk ke perasaan kita tidak pernah baca ngukurnya. Nah Quran sudah menyebutkan semua itu separuh. Jadi kalau kami memano, nah sepertiga punya umaknya, sisanya punya kamu. Jadi kamu dengan ibu dapat bagian separuh. Kalau digabungkan dengan mantu tadi dapat separuh. Nah, protes pula yang adik-adiknya almarhumah ini. Nah kami mana Ustaz? Oh, kamu kata hubungan, kamu paksa dapat kage amun ada hal lain. Karena ada asobahnya, asobah itu ngabisi juga. Yaitu bapak kau masih hidup. Nah kalau udah kate bapak baru kage ada pembagian lain. Ala kulli hal itu tidak mudah, Pak. Makanya penerimaan kita terhadap Al-Quran itu, As-Sunnah itu ya dikuatkan dalam hati. Yang ketiga yang bisa disampaikan, yang keempat, tidak boleh berdalil dengan qadar. Tadi kan nanti ditentukan galau kan. Cuma kan tidak ada yang tahu dengan takdir kan. Kapan kita tahu takdir, Pak? Amunlah kejadian. Makanya barang yang belum kejadian namanya qada. Lado keputusannya di langit itu, cuma kita tidak tahu. Qadar itu terjadinya, qada itu ukuran terjadinya mak mano. Contoh kayak kita lah aku dulu berjibun nanam padi 1 hektar nih. Oh, udah pikir lah, oh amun bagus mesti gabahnya sekian karung, kamu ngegiling sekian beras. Tuh kapan menjelang panen, lah kawan tikus temilu belum makan. Nah orang yang kita pikir tadi, berarti tatkala terjadinya seberapa itulah takdirnya. Jadi takdir itu tidak ada yang tahu kecuali setelah kejadian. Makanya karena tidak ada yang tahu takdir, pada zaman Umar ada juga cara memahami. Ada maling ketangkap, malingnya ini lebih dari 1 nisab, maka dia harus dipotong tangan. Mungkin wong lihai ini, jadi ngomong dengan Khalifah Umar, kakek dulu Khalifah Umar, kamu nak potong tangan aku? Ngapa? Aku ini maling, karena lah ditakdirkan Tuhan maling pula. Berarti kan dia berdalil dengan qadar ya, berdalil dengan qadar, maling tuh boleh-boleh baiknya. Dijawab oleh Umar bin Khattab, yo, dan aku motong tangan kamu itulah takdir juga. Nah maka ulama mengatakan, Pak, la yajuzul ihtijaju bil qadari, tidak boleh berdalil dengan qadar melakukan dosa. Nah, tadi kan karena dijanjikan nah surga atau neraka itu lah ditulis lalu kita cak pedenian caknya aku ini ahli surga aku ini, lalu beralasan itu melakukan dosa, tidak boleh. Makanya dalam Quran wala yarda li ibadihil kufr, Allah tidak meridhai untuk hambanya itu perbuatan kufur. Jadi kita harus berusaha, Pak. Maka Pak, kalau suatu saat kita berdosa, Pak, melakukan salah, itulah disebutkan banyak hadis. Memang mesti salah, Pak, mesti berdosa gitu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu banyak dosa, bukan khati'un, khata'un, banyak dosa. Jadi kalau kita, Pak, jingok kawan berbuat dosa, Pak, bersyukurlah kalau kamu udah berbuat dosa. Alhamdulillah Allah melindungi aku dari perbuatan dosa. Tapi jangan kemudian menghina, yastahzi, menghina orang yang berbuat dosa itu. Kenapa? Ya kan tidak kata jaminan kita tidak berbuat dosa. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah jauhkan dia setelah itu dari dosa. Kalau yang sudah berbuat dosa, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya, Pak. Zaman Nabi ada wong berzina namanya Ma'iz. Ya Rasulullah inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasul, aku ini sudah berbuat zina, sucikan aku. Sampai 4 kali dia bersumpah bahwa dia berzina.
Rasul tidak nanggapi, Pak. Kapan yang kelima? Mungkin kau cuma nyium baik, tidak Nabi, aku berzina. Mungkin kau ngeremes baik, tidak, aku berzina Nabi. Sucikan aku. Ini kan kalau kamu melihat wong cah ini kira-kira, pandangan kita kan mesti, wong ini, ini. Kita menghina kan? Nah. Akhirnya oleh Rasul, nian kamu berzina, iya. Ma ini nian, iya. Kata Rasul dengan sahabat, besok laksanakan hukuman rajam dengan wong ini. Ma'iz namanya. Rajam itu dilempar dengan batu, ditanam sebatas leher. Batu kecil, batu besar. Amun besar sekali mati, Pak. Ini batu kecil, sangkan itulah merasakan sakit. Nah, Ma'iz ini kapan dilempari tadi rasa sakit, melari dia. Dikejarnya oleh sahabat, ditangkapnya lagi. Dirajamnya, akhirnya dia meninggal. Dilaporkan ke Nabi, uji Nabi. Dia berlari, biar kelapa, dia berlari. Berarti dia nyambut pengakuan, kata Nabi. Nolak kadung Nabi. Nah, dia meninggal, Pak, oleh dirajam. Rasul bersabda, innahu taba taubatan law zi'at ala ahli al-madinati lawasi'at. Wong itu betul-betul sudah bertaubat. Kalau pahala taubatnya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, luber, berlebih. Jadi Pak, wong berdosa itu pasti, Pak, kita tuh. Nak dia ustad, nak dia bukan ustad, nak apa bae sebutan, berdosa, Pak. Nah, kata Nabi, sebagus-bagus wong berdosa adalah wong yang bertaubat. Iya. Justru kalau ada wong ngomong ke aku tidak mungkin berdosa, nah itulah kesalahan besar sudah, Pak. Karena semua kita pasti Pak, kalau siter atau aib kita yang ditutup Allah itu dibuka, Pak, ada enggak kita tuh yang enggak kata aib? Kita yang enggak kata aib? Enggak kata. Nah, mana ada? Ya, kalau tutup aib dari Allah itu dibuka semua hambanya ini, tidak kata, Pak, wong tidak punya. Maka kita disuruh oleh Nabi selalu bersyukur kepada Allah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fatim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Satu, jadi berhujah dengan takdir, tidak boleh berbuat dosa. Kemudian al-a'malu bil khawatim, amal itu yang dilihat ujungnya menjelang kematian. Maka yang di hadis ini, kalau masih awal sebelum meninggal amal kita ibadah, pertahankan itu sampai meninggal. Nah, kadang-kadang ada perasaan mana, Pak? Alangkah lemak kawan itu ngapa? Mudonya itu aku tahu nih, berajul nih anu itu. Nah, cuma lah tuanya nih soleh dia, gitu. Lemak juga. Kita ini sejak kecil rajin sholat nila katanya. Nah, kadang merasa iri dengan wong cah itu. Tidak perlu, Pak, karena orang yang tumbuh dalam ibadah semenjak muda itu ada tempatnya dewe yang tidak dipacak dimiliki wong yang tidak cak dia. Itulah hadis sab'atun yudhill, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti di akhirat, di hari di mahsyar tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Mereka mendapatkan naungan Allah itu. Satu, itu yang berat, imamun adil, pemimpin yang, aku nyingkatnya, Pak, mudahlah jadi kiai dibanding jadi pemimpin adil. Kalau kita ini pinter Quran, kita ini pinter sunnah, kita pinter fikih, disebut wong kiai itulah. Kadang-kadang cuma baca mimpin Yasin lagi disebut wong kiai. Ustaz Imam pernah ambil rombongan penjagaan di rumah jaga Daniel nih. Secamatan Gaya Agung kan nih.
kajian dengan Ustaz Imam Pak. Ku fotokopikan model kitab gundulan ini. Pertemuan pertama tidak ngomong dia. Pertemuan kedua masih cak fakam tu lah Kapan pertemuan ketiga berterangan dia. Ustaz, kami nak berterangan dengan kamu ni. Ngapo? Kau terlalu khusnuzan dengan kami ni. Ngapo juga? Kamu putukan kami kitab-kitab gundul ini ni. Iya juga. Kitab tafsir itu. Oh Ustaz, jangankan gundulan ini. Gondrong lagi oh jago, nah yang ngomong kak, kamu kak, kamu mah itu cetok, kita belajar sama-sama. Jadi maksudnya tidak Pak. Jadi satu menjadi pemimpin yang adil itu berat Pak. Ya kayak Umar bin Khattab, kayak Abu Bakar, kayak Khalifah Rasul. Nah yang kedua Pak yang disebut hadis apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang hidupnya dalam ketaatan kepada Allah. Beda tempatnya. Jadi tidak perlu juga iri kalau aku dengar pula sejak kecil taat nih ini. Lemak kawan itu berajul dulu baru taat. Kadang-kadang aja pikiran, kalau mau itu kita berdosa baik dulu. Ngapa? Kaget menjelang mati. Lah ya kalau taubat, kalau tidak. Tidak baca, Bang. Tidak baca. Langsung. Ada lagi yang ngomong, kita nupai nakal, kagok menjelang mati kita ucap la ilaha. Lah yang biasa sholat lagi kamu nak mati lupa. Apalagi yang tidak pernah baca. Maka dengan hadis ini Pak, satu tidak boleh berhujah dengan takdir berbuat maksiat. Yang terakhir, mari kita jaga amal kita ini sampai kita bertemu dengan Allah dalam kematian. Wa'bud, biasanya di mushola lama di masjid-masjid lama kita dulu ditulis apa Pak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Saya sering Pak di masjid-masjid dari kita orang Sumatera ini tertulis di lingkaran ini, lingkaran apa nih? Pengimaman ya. Pengimaman tertulis ditulis wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai engkau bertemu dengan kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk terus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.